hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam, yang kedua adalah Nabi Nuh, yang ketiga adalah keluarga Nabi Ibrahim, dan yang keempat adalah keluarga Imran. Nabi Adam alaihi salam, beliau adalah Abul Bashar, nenek moyang dari manusia. Ada kelebihan yang kalau kita lihat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam, yaitu berupa ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh asma, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma' kullaha. Jadi semua nama-nama itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan karunia ilmu ini Nabi Adam alaihissalam menjadi makhluk yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk bersujud. Tentu di sini adalah sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Nabi Nuh keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Para ulama menyatakan bahwa awala rasulin, rasul pertama itu adalah Nabi Nuh alaihissalam, karena beliau diutus untuk memberikan peringatan kepada kaumnya yang sudah melenceng, yang menyembah berhala, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarga Nabi Nuh juga demikian. Anaknya, istrinya tidak mau beriman. Yang keempat ini yang menarik, yaitu ala Imran, keluarga Imran. Keluarga biasa, bukan keluarga Nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa keluarga ini juga adalah keluarga pilihan. Yang ini sungguhnya mengisyaratkan bahwa setiap kita itu juga punya kesempatan untuk menjadi manusia pilihan sebagaimana keluarga Imran. Bahwa setiap keluarga itu juga punya kesempatan untuk menjadi keluarga pilihan sebagaimana keluarga Imran, yang bukan nabi, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka itu adalah keluarga pilihan. Apa kelebihan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan nikmat ini bisa kita gunakan dalam rangka kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-24, ayat 34, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Allahu sami'un 'alim. Innallaha astafa Adam. Sungguhnya Allah memilih Adam, wa Nuhan dan Nuh, wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran dan keluarga Imran, 'alal 'alamin, dari
yang lainnya di seluruh alam ini. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa ada hamba-hamba pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhbirullahu taala man ikhtarahu min awliyaihi wa asfiyaihi wa ahbabihi. Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa di antara hamba-hambanya itu ada hamba-hamba yang terpilih, hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertama adalah Nabi Adam, yang kedua adalah Nabi Nuh, yang ketiga adalah ala Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim, dan yang keempat adalah keluarga Imran. Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa ada hamba-hamba pilihannya, tentu di sana ada hikmah, dzul hikmah. Jadi ada hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala memberitahu inilah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya yang lain. Yang memang kalau para ulama tafsir menyatakan bahwa itu adalah hamba-hamba pilihan pada masanya. Namun ini mengisyaratkan bahwa ada kelebihan dari hamba-hamba pilihan ini yang harus kita teladani. Jadi manakala kita juga ingin menjadi sebagai bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa melihat bagaimana kepribadian akhlak dari hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama kita lihat adalah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam tentu sangat kita ketahui, beliau adalah Abul Bashar. Beliau adalah Abul Bashar, nenek moyang dari manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya sebagai makhluk pertama, sebagai manusia. Ada kelebihan yang kalau kita lihat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam, yaitu berupa ilmu. Berupa ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh asma, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma' kullaha. Jadi semua nama-nama itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan karunia ilmu ini Nabi Adam alaihissalam menjadi makhluk yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk bersujud. Tentu di sini adalah sujud penghormatan kepada Nabi Adam karena karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dari tanah, kemudian membekalinya dengan ilmu, karena nanti akan dijadikan sebagai khalifatullah fil ard, sebagai khalifah Allah, wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dalam rangka memakmurkan bumi. Jadi ada karunia ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat juga berikutnya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu merupakan keturunan dari Nabi Adam alaihi salam. Dikatakan oleh para ulama bahwa beliau itu adalah awwalu rasulin, rasul pertama. Kenapa bukan Nabi Adam? Karena kalau Nabi Adam belum ada umatnya itu. Yang nanti ada itu adalah anak cucunya. Jadi belum ada umatnya. Maka para ulama menyatakan bahwa awwala rasulin, rasul pertama itu adalah Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam, karena beliau diutus untuk memberikan peringatan kepada kaumnya yang sudah melenceng
yang menyembah berhala. Kita lihat apa kelebihan dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam kalau kita lihat di dalam Al-Quran adalah seorang yang sangat sabar. Beliau berdakwah kepada kaumnya, digambarkan di dalam Al-Quran adalah alfusanah illa mi'ati. Jadi alfusanah illa khamsami'ah, 950 tahun ya. Jadi 950 tahun berdakwah kepada kaumnya. Alfusanatin illa khamsina mi'ah, illa khamsina sanah. Jadi 950 tahun beliau itu berdakwah kepada kaumnya. Beliau itu sangat sabar menghadapi kaumnya. Coba kalau kita bandingkan dengan kita misalnya, berdakwah 1 kali, 2 kali, tidak mau diajak mungkin sudah bosan. Tapi Nabi Nuh 950 tahun tetap berusaha untuk mendakwahi kaumnya. Di mana di dalam Al-Quran kalau kita lihat bagaimana perilaku kaumnya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana Nabi Nuh menggambarkan perilaku kaumnya. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum. Ya Allah, setiap kali saya mengajak mereka litaghfira lahum, supaya engkau memberikan ampunan kepada mereka. Nabiullah Nuh itu mengajak kaumnya supaya apa? Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa tanggapan dari kaumnya? Ja'alu asabiakum fi adhanihim. Mereka itu menutup telinganya. Jadi malah menutup telinganya. Pokmak-pok. Diseru untuk mendapatkan kebaikan. Ditaghfir lahum, supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ingin supaya umatnya diberikan ampunan, akan tapi mereka malah menutup telinganya dengan tangannya, tidak mau mendengarkan ajakan dari Nabi Nuh. Mereka kemudian juga terus ingkar terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Nuh. Istakbaru istikbarah. Jadi terus tidak mau untuk mengikuti apa yang diajak oleh Nabi Nuh, diajak kepada kebaikan. Mau diajak kebaikan tidak mau, bahkan menutup telinganya ini. Tapi bagaimana kita lihat 950 tahun terus mendakwahi kaumnya. Makanya kemudian di sini digambarkan bahwa wawaffaqahu minas sabri wal ihtimal wasyukri wad da'wah ila Allah. Di antara kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimiliki oleh Nabi Nuh adalah bahwasanya beliau itu diberikan kesabaran. Jadi sabar menghadapi kaumnya, walaupun diseru tidak mau, ditutup telinganya, menutup kemudian hidungnya. Akan tetapi mereka yang seperti itu kemudian tetap dihadapi dengan kesabaran oleh Nabi Nuh. Al-ihtimal wasyukri wad dakwah, tetap melanjutkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri kaumnya walaupun yang masuk, yang beriman itu sedikit. Sabar di dalam berdakwah, sabar di dalam mengajak kepada kebaikan. Ini Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian kita lihat berikutnya adalah ala Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarga Nabi Ibrahim. Yang menarik kita lihat bahwasanya pada Nabi Adam yang disebutkan itu hanya Adam. Innallaha astafa Adam. Kemudian pada Nabi Nuh itu juga adalah Nuh wa Nuhan. Tidak disebutkan keluarganya. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kita akan mendapatkan bahwa di dalam keluarga Nabi Adam, di dalam keluarga Nabi Nuh itu ada yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
pada keluarga Nabi Adam kita sudah mendengar kisah tentang Qabil dan Habil. Jadi dua orang anak dari Nabi Adam alaihissalam, di mana sampai terjadi peristiwa pembunuhan oleh Qabil kepada saudaranya Habil karena cemburu bahwa dia itu yang dilahirkan dengan Iklimah harus kawin dengan Labudah yang dilahirkan bersama dengan Habil. Karena kalau menuruti hawa nafsunya dia lihat, wah ini Iklimah lebih cantik, dia yang lahir dengan saya, lahir kembar. Karena pada waktu itu aturannya adalah lahirnya adalah perkawinan silang, lahirnya adalah kembar-kembar. Qabil dengan Iklimah, Habil dengan Labudah. Maka kemudian karena tidak ada lagi perkawinannya silang, jadi Qabil itu harus kawin dengan Labudah, sementara Habil dengan Iklimah. Tapi Qabil tidak terima. Karena apa? Karena Iklimah lebih cantik. Harusnya dengan saya, kata dia, bukan dengan Habil. Dia kan lahirnya dengan saya. Sampai kemudian dengan dorongan dari setan membunuh Habil. Jadi di antara anak dari Nabi Adam ada yang kemudian ingkar. Di keluarga Nabi Nuh juga demikian. Anaknya, istrinya tidak mau beriman. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, anaknya yang bernama Kan'an sampai detik-detik terakhir ketika Nabi Nuh itu sudah ada di atas kapal, sementara banjir itu sudah begitu besar, melihat anaknya berenang, kemudian diseru, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin, wahai anakku, ayo naik ke sini bersama dengan kami, jangan ikut orang-orang kafir. Tapi anaknya tetap pada pendiriannya. Qala sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Enggak, saya akan berenang sampai ke gunung itu, nanti saya akan selamat. Akan tapi terpisahlah kemudian dan anaknya tenggelam. Maka Nabi Al-Mughraqin termasuk dari orang-orang yang tenggelam. Keluarga Nabi Nuh ada yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya yang disebut itu adalah hanya Adam, sebut hanya Nabi Nuh. Sementara kalau kita lihat berikutnya itu ada dua keluarga. Yang pertama adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lihat bagaimana profil dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarga Nabi Ibrahim kalau kita lihat di dalam Al-Quran, dalam catatan sejarah adalah keluarga yang memang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim adalah seorang hamba yang begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu patah kata menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang kecil, yang besar, yang begitu kemudian kita lihat mungkin tidak bisa ditanggung oleh manusia biasa, itu kemudian dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana ketenangan beliau misalnya ketika ditangkap oleh pasukan Namrud, ditaruh di tengah lapangan kemudian mau dibakar, tetap tenang Nabi Ibrahim alaihissalam karena percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu itu dingin, selamat kepada Nabi Ibrahim. Jadi kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang fenomenal yang kemudian memang menjadi catatan sejarah yang terus kita peringati adalah bagaimana beliau itu ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya, suatu pengorbanan yang sangat besar. Akan tapi itu diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dilaksanakan. Walaupun mungkin dalam pandangan banyak manusia itu adalah sesuatu yang gila. Kenapa? Bagaimana mungkin bagi orang biasa anak itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih? Tapi Nabi Ibrahim ketika meyakini bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala,
yakin bahwa di balik perintah itu pasti ada hikmah, maka kemudian dilakukanlah. Dan memang Allah Subhanahu wa taala memang hanya ingin menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya atas kedekatan itu Nabi Ibrahim kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai imaman. Inni ja'iluka linnasi imamah. Jadikan sebagai pemimpin bagi manusia. Tentu setelah mengalami berbagai ujian yang kemudian menjadikan beliau itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat juga kepada keluarganya. Yang pertama itu adalah istrinya Siti Sarah. Siti Sarah itu mendampingi Nabi Ibrahim dalam suka maupun duka. Ketika Nabi Ibrahim hijrah, ikut hijrah. Di dalam perjalanan hijrahnya itu sampai ke satu wilayah yang rajanya itu sangat tiran. Ketika melihat bahwa ada perempuan yang sangat cantik, kemudian ditanyakan itu, tanya kepada Nabi Ibrahim, ini siapa? Kata Nabi Ibrahim, karena tahu bahwa watak rajanya itu adalah seorang tiran yang kalau melihat wanita cantik itu kemudian bangkit keinginannya untuk memiliki. Kata Nabi Ibrahim, ukhti, dia adalah saudara perempuan fillah, tapi tidak bermaksud untuk berbohong ya. Jadi ukhti fillah, saudara perempuan tapi fillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam cerita itu kemudian digambarkan bahwa sang raja ketika berusaha untuk mendekati Siti Sarah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau menyentuh Siti Sarah juga sudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang besar juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangannya itu langsung lumpuh. Jadi lumpuh tangannya. Setelah itu minta maaf kepada Siti Sarah, dimaafkan. Kembali lagi tangannya. Setelah kembali tangannya ingin lagi untuk menyentuh Siti Sarah, kembali lumpuh. Dan disitulah kemudian sang raja menyadari bahwa ini bukan perempuan biasa, sehingga kemudian dibebaskan dan kembalilah bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia merasa dirinya tidak punya anak, dia kemudian dengan rela, ini bagi perempuan satu hal yang sangat-sangat berat adalah kalau melihat suaminya itu kawin lagi. Makanya ayat yang paling dibenci oleh perempuan itu adalah ayat poligami. Ini adalah fitrah biasa. Tapi kita lihat bagaimana Siti Sarah ketika bahwa melihat dirinya itu tidak hamil, beliau itu kemudian memberikan Hajar yang merupakan budak yang diberikan oleh raja yang hendak menyentuhnya itu untuk diperistri Nabi Ibrahim alaihissalam. Tujuannya apa? Supaya Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan. Tujuan mendapatkan keturunan apa? Supaya ada yang meneruskan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengorbanan yang sangat besar karena tujuan mulia, hanya dalam rangka untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berat, akan tapi kemudian dilakukan. Ini istri pertama dari Nabi Ibrahim. Istri kedua adalah Siti Hajar. Sama juga seorang perempuan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana peristiwa yang menggambarkan tentang keteguhan iman dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Siti Hajar itu punya anak, kemudian dapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk ditempatkan di kota Mekah yang kita kenal sekarang, akan tapi dulu itu tidak ada apa-apa. Lembah yang hanya jauh barat, jauh timur. Padang pasir saja. Sehingga ketika ditinggalkan di tempat itu, Siti Hajar bingung. Saya kok ditinggalkan di tempat ini? Tanya kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian diam. Karena beliau pun sungguhnya sangat berat meninggalkan anak istrinya. Masih di dalam gendongan anaknya Ismail.
3 kali bertanya, Nabi Ibrahim diam, kemudian bertanya, apakah ini adalah perintah Allah? Maka kemudian Nabi Ibrahim menyatakan, ya, itu adalah perintah Allah. Ketika tahu bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata untuk menyanggah. Diterima oleh Siti Hajar karena sadar, yakin kalau Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjaga orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara kasat mata ya, secara logika manusia, kalau orang ditinggalkan di tempat itu pasti mati. Gimana enggak akan mati? Tidak ada air, rumah jauh, yang ada hanya pasir, yang ada hanya panas. Akan tapi keyakinan yang teguh bahwasanya kalau itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan Allah pasti akan menjaga, itu yang kemudian menjadi keyakinan keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yakin tentang itu dan juga Siti Hajar yakin tentang itu. Walaupun tentu di situ juga ada ikhtiar, tapi semua bermuara pada keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, maka disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjamin untuk memberikan perlindungan, penjagaan kepada siapa yang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam logika manusia sepertinya tidak mungkin. Dan itulah yang dialami oleh Siti Hajar, mencari air dari Safa ke Marwah, yang kita kenal dengan nama sa'i. Sa'i itu adalah usaha yang sungguh-sungguh, mencari dari Safa ke Marwah, dilihat tidak ada, tapi kemudian dilihat sepertinya di Safa ada, pergi lagi ke Safa, ternyata tidak ada air, cari lagi ke Marwah. Apa sebetulnya yang menjadikan Siti Hajar tetap bersikukuh untuk mencari? Karena yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, akan tapi pertolongan manusia itu tidak mesti kemudian sesuai dengan perkiraan manusia. Dicari di Safa dan Marwah, Allah Subhanahu wa taala memberikan di tempat yang lain yang tidak diduga oleh manusia. Maka sesungguhnya memang manusia itu mempunyai ikhtiar. Dari mana Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian memberikan karunia berupa air Zam-Zam. Nabi Ismail juga demikian putranya. Ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, saya bermimpi melihat kamu disembelih, saya menyembelih kamu. Gimana menurut kamu? Langsung jawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Tidak membantah, karena tahu bahwa mimpi seorang nabi itu adalah bagian dari nubuah. Jadi bagian dari nubuah, bukan mimpi dari setan. Maka kemudian langsung, silahkan ayah, lakukan itu, insya Allah engkau mendapatkan aku termasuk orang yang sabar. Keluarga Ibrahim, keluarga yang kita lihat penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kemudian harus mengorbankan hal yang paling esensial, yaitu mengorbankan nyawa, mengorbankan diri, mengorbankan anak. Ketabahan mereka, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang besar akan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita lihat keluarga Imran. Nah, ini yang menarik. Kalau kita lihat 3 yang pertama itu adalah memang manusia-manusia pilihan yang mereka adalah Nabi dan Rasul. Nabiullah Adam alaihissalam itu adalah Nabi, makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia. Kemudian yang kedua adalah Nabiullah Nuh, juga adalah seorang Rasul, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, jelas adalah manusia pilihan. Yang ketiga adalah keluarga Nabi Ibrahim, memang kemudian keluarga Nabi. Makanya Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapak para nabi, karena dari beliaulah itu kemudian
banyak nabi, Nabi Ismail anaknya, kemudian Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dari keturunan Nabi Ibrahim, termasuk Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan keturunan dari Nabi Ibrahim lewat jalur Nabi Ismail. Nah, yang keempat ini yang menarik, yaitu Ala Imran, keluarga Imran. Ini keluarga biasa, bukan keluarga Nabi. Jadi adalah keluarga biasa, bukan keluarga Nabi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa keluarga ini juga adalah keluarga pilihan. Yang ini sungguhnya mengisyaratkan bahwa setiap kita itu juga punya kesempatan untuk menjadi manusia-manusia pilihan sebagaimana keluarga Imran. Bahwa setiap keluarga itu juga punya kesempatan untuk menjadi keluarga pilihan sebagaimana keluarga Imran, yang bukan nabi, akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa mereka itu adalah keluarga pilihan. Apa kelebihan dari keluarga Imran? Kalau kita lihat di dalam surah Ali Imran, suratnya kemudian juga adalah surat Ali Imran, keluarga Imran. Kita lihat bahwa di antara hal yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang keluarga Imran adalah bagaimana mereka itu meniatkan segala sesuatu itu dalam rangka untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri dari Imran itu meniatkan, inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni, ya Allah, saya niatkan anak yang saya kandung ini nanti menjadi pelayan di rumah Allah, jadi pelayan di rumah Allah. Inginnya itu adalah laki-laki, karena biasanya kemudian di masa itu yang menjadi pelayan di rumah Allah itu adalah laki-laki. Jadi niatkan bahwa anaknya itu akan menjadi anak yang soleh, yang diabdikan dalam rangka untuk menjadi pelayan di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi anak yang soleh, yang memberikan manfaat. Itu tujuannya dia punya anak. Jadi meniatkannya dalam rangka Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ternyata kemudian yang lahir adalah perempuan. Jadi perempuan tidak sesuai dengan keinginannya. Tapi ternyata niat yang solih tadi, niat yang benar menjadikan anak yang dikandungnya itu tetap berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siti Maryam, seorang anak yang solihah. Beliau itu dibuatkan mihrab sendiri, senantiasa munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjaganya, mendidiknya itu adalah Nabiullah Zakaria alaihissalam, di mana ketika satu waktu Nabiullah Zakaria masuk ke mihrabnya, wajada indah rizqa, dilihat di sini kok ada buah-buahan yang bukan musimnya. Tanya kepada Siti Maryam, anna laki hada, dari mana kamu dapat ini? Kenapa? Karena memang dalam tafsirnya para mufassir itu adalah buah-buahan yang bukan masanya. Kok tiba-tiba ada? Mungkin kalau di sini bukan masanya mangga, kok di dalam kamarnya ada mangga? Dari mana ini kamu? Apa kata Siti Maryam? Wa min indillah, dari Allah. Inna Allah yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah kalau mau memberi ya tidak ada batasannya. Disitulah kemudian terdetik juga keinginan dari Nabi Zakaria supaya apa? Punya anak juga. Punya anaknya juga sama, bukan hanya sekedar ingin punya anak karena takut misalnya dicemooh oleh orang. Kan ada di antara kita. Kenapa? Pokoknya muntan di anak tanya ke orang todus. Jadi niatnya itu karena malu tidak punya anak, tidak seperti yang lainnya. Niat dari keluarga Imran, dan juga di situ kita lihat niat dari Nabi Zakaria itu bukan hanya sekedar karena malu, bukan karena dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, supaya ada yang mewarisi saya, mewarisi risalah, meneruskan dakwah, wa yarithu min ali Yaqub, meneruskan juga risalah dari keluarga Yakub. Jadi tujuannya adalah dalam rangka mendapatkan
ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keluarga Imran. Jadi keluarga Imran kalau kita lihat profilnya adalah bagaimana mereka itu meniatkan amalnya, termasuk yang digambarkan di dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ini adalah untuk mendapatkan anak pun itu juga dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dalam rangka akhirat. Dan memang kalau kita lihat ada sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan niat dalam hal apapun, termasuk dalam kasab. Rasulullah itu menyatakan, "Man kanatid dunya hammahu." Siapa yang dunia itu adalah tujuannya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Farraqallahu alaihi syamlah." Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya. Urusannya tidak berhenti-henti dari pagi sampai petang kerja itu, sampai sibuk lupa walaupun azan tidak didengarkan, tuli. Tapi kalau ada panggilan dari bisnisnya langsung datang. Tapi kata Rasulullah, "Faraqallahu alaihi syamlahu." Urusannya cerai-berai, tidak selesai-selesai. Ada ini baru selesai datang lagi, datang terus, sibuk terus. Sehingga lupa kemudian untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa untuk silaturahim dengan keluarganya. Kenapa? Karena sibuk dengan urusan dunia. Itu kata Rasulullah, kalau mangkanatid dunya hammahu, yang dunia itu adalah tujuannya, maka dicerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kefakiran di antara kedua matanya. Makanya pernah saya sampaikan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang namanya kefakiran itu miskin ada di kedua belah mata. Kenapa? Yang dilihat punya orang terus itu. Sudah punya mobil mewah, lihat tetangganya beli mobil, panas, lupa bahwa dia sudah punya mobil mewah. Dilihat terus punya orang lain, sehingga enggak pernah bersyukur terhadap karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi dia kefakiran di antara kedua belah matanya. Tidak melihat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tujuannya memang dunia. Yang dilihat punya orang terus itu. Istrinya sudah cantik, dilihat istri orang, hingga kemudian istrinya tidak kelihatan cantik lagi. Ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Makanya karena pernah ada seorang yang bertanya kepada seorang syekh, "Ada apa? Dulu ketika saya baru kawin, istri saya sangat cantik. Kok sekarang tidak kelihatan cantik?" Apa kata syekh itu? "Coba tundukkan pandangan kamu, tahan dari melihat yang lainnya." Kenapa? Karena mata kamu itu lapar. Semakin kamu itu melihat perempuan-perempuan yang lain, maka istri kamu itu tambah kelihatan tidak cantik. Tundukkan pandangan. Dan akhirnya kemudian diikuti oleh dia, tundukkan pandangannya, sehingga kemudian yang namanya melihat cantik kan perbandingan, ketika ada yang lainnya pun terlihat. Dan memang kelihatan sebagaimana ungkapan di peribahasa Indonesia, rumput tetangga itu kelihatan lebih hijau. Punya orang artinya lebih baik. Semua itu kadang. Kenapa? Ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Fakir itu di antara kedua matanya. Walam ya'tihi dunya illa ma kutiba lahu. Dan tidak akan diberikan bagian dari dunia kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya. Itu kalau dunia menjadi tujuannya. Tapi kalau akhirat, mangkanatil akhirah hammahu, siapa yang menjadikan akhirat itu sebagai keinginannya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jama'allahu amrahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan urusannya. Jadi akan cepat selesai. Ya, bisa berkumpul dengan keluarga, bercanda dengan keluarga. Kan ada dari pagi sampai petang kerja, sampai tidak punya waktu untuk bercanda dengan istri, tidak punya waktu untuk bercanda dengan keluarganya. Karena sibuk terus, tinggal anaknya. Kadang keluar pagi, pulang anak sudah tidur,
pergi anak masih tidur, pulang anak masih tidur, sehingga kemudian mungkin saja ketemu, ini siapa? Tidak kenal dengan ayahnya sendiri. Jadi kalau akhirah itu adalah hammahu, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan urusannya, selesai, dan hasilnya alhamdulillah tenang kita. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan akan menjadikan kekayaan di hatinya. Maka tempatnya kaya itu adalah di hati, karena kemudian menerima karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Jadi kalau kaya itu ada di hati, maka fakir itu ada di kedua belah mata. Makanya ya, ghina yang sesungguhnya itu adalah ghina nafs, bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atathud dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepada dia dalam keadaan tunduk. Jadi dunia yang tunduk kepada dia, bukan dia yang kemudian tunduk kepada dunia. Ini kalau akhirat adalah hammahu, menjadi tujuannya di dalam beraktivitas. Nah, ini yang bisa kita petik dari keluarga Imran. Bagaimana mereka menjadikan aktivitas mereka, ingin punya anaknya bukan karena malu, tapi dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, supaya menjadi pelayan, menjadi orang yang baik, meneruskan risalah. Dan ini yang kemudian juga menjadi keinginan dari Nabi Zakaria, yarithuni wa yarithu min ali Yakub, supaya ada yang mewarisi saya ya Allah, mewarisi keluarga Yakub. Jadi bukan persoalan dunia. Kadang kita kan ada ingin kerja di sini supaya apa? Supaya nanti bisa bangun rumah yang besar. Supaya apa? Keinginan-keinginan dunia. Ini kemudian kita lihat ibrahnya dari manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara. Ada yang lewat ilmu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti Nabi Adam. Tentu di sini adalah ilmu yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ilmu yang disyaratkan man izdada ilman wa lam yazdad fid dunya zuhdan. Ilmu yang kemudian tidak membuat kita zuhud, tapi ilmu yang terus menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karunia kesabaran itu juga bisa kita jadikan sebagai sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketaatan, keyakinan yang sepenuhnya bahwa karena kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita pasti akan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang mustahil kalau Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak. Yang kalau kemudian kita lihat dari berbagai kisah yang lainnya, solusi dari permasalahan tidak mesti kemudian besar. Nabi Musa itu solusinya itu hanya tongkat itu. Tongkat saja itu, sesuatu yang ada di sekitar kita, yang itu bukan sesuatu yang kelihatannya besar, tongkat saja. Tapi tongkatnya ini yang kemudian menyelamatkan Nabi Musa dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Solusinya pukul saja, pukul batu keluar air, pukul laut membelah laut, sesuatu yang dekat dengan kita. Manakala kita yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak mesti sesuatu yang kemudian wah, sesuatu yang sederhana yang ada di sekitar kita. Bisa jadi dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Dan dari keluarga Imran kita mendapatkan isyarat, apapun aktivitas kita, mari kita niatkan dalam rangka untuk akhirat. Hammahu al-akhirah, dalam rangka akhirat, dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita juga termasuk dari bagian mereka yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia-manusia pilihan, sebagai keluarga pilihan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan cinta kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.